Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ke-9 nih teman-teman, dari pembukaan catur terbaru yang dimainkan oleh Grandmaster dunia di event turnamen FIDE Grand Swiss, yang mana di salah satu partai ini dimainkan oleh Vidit Santos, sang juara dari FIDE Grand Swiss. Partai pertama ini putih dipegang oleh Richard Rapot dan hitam dipegang oleh Aryan Chopra di babak ke-11. Dimulai dari kuda F3, kuda F6, G3, C5. Pembukaan reti dimulai, gajah G2 dan kuda C6, rokade dari putih, E5 dan dibalas dengan D3, D5 dibalas, E4 dan D4, A4, gajah G4 dan kuda ke-3. Di posisi ini teman-teman, yang tidak lazim dimainkan dari pembukaan reti yang seharusnya kuda lari ke D2. Namun di sini dari Rapot Richard menyimpang dengan kuda A3. H6 dibalas, menteri E1 dan dilanjutkan G5. Dari putih langsung menuju serangan ke arah sayap raja. Kuda D2 untuk mengancam gajah nanti dengan pion F3, benteng G8. Kuda di sini ke C4. Dibalas dengan langkah menteri D7 dan dilanjutkan dengan C3. Di sini mungkin dari hitam teman-teman bertujuan awal akan rokade panjang. H5 dibalas. Di sini pion kali pion. Pion kali pion, gajah ke D2. Kuda ke H7. B4, F6 dan dibalas dengan kuda C2. Tentu di sini langkah tidak aman juga ketika dari hitam rokade panjang teman. Kuda ke E7 dan dibalas dengan B5. A4 tetap di sini tidak dipedulikan dengan tetap mendorong menyerang ke arah sayap raja, dibalas dengan kuda ke B4. Kedua pemain sama-sama fokus dengan serangannya. Dia mengabaikan langkah serangan daripada lawannya, baik hitam maupun putih. H3 dibalas dengan mengancam gajah terang. H1, kuda G6 dan dibalas dengan kuda ke D5. Raja F7, menteri ke B1. Langkah taktis yang dimainkan oleh hitam tentu dia akan menyembunyikan rajanya yang di posisi sangat aman. Di sisi lain dia menyerang dari sayap raja, namun di sisi lain dia mengamankan rajanya teman. Gajah ke E7 dibalas dengan benteng C1. Benteng di sini ke C8. Dibalas dengan menteri B3, gajah ke E6. Persiapan untuk mengambil kuda di sini dari hitam. Dibalas dengan B6, langkah yang sedikit mengecoh konsentrasi daripada hitam. A6 dibalas. Di sini kuda ke C7 teman-teman. Memblok langkah peraduan benteng sekaligus mengajak gajah terang itu mengambil kuda. Namun di sini langkah partai kuda ke F8. Dibalas dengan gajah ke F3, G4. Gajah ke E2 di sini. Dibalas dengan langkah gajah kali kuda. Dipukul oleh menteri. Sekaligus cek. Di posisi ini teman-teman, jika jawaban dari hitam, raja bergeser, langkah partai di sini kuda ke E6. Bagaimana kalau di posisi ini raja bergeser ke G7? Maka akan langkah seperti ini akan terjadi teman-teman. Kenapa harus diadu? Karena di sini unggul posisi serang. Di sisi lain pion yang di G4 akan jatuh nantinya teman-teman. Kalau di sini gajah ke D6 menutup, maka di sini dipukul pion. H8 misalnya, C6 tetap dipaksa untuk peraduan terus dari putih. Kalau dia bergeser, maka di sini gajah ke D1 untuk mencegah kemungkinan manuver menteri, kuda ke E6 dan gajah ke B3. Kalau dia bergeser tentu akan diambil benteng. Kembali ke posisi di saat menteri di sini. Kali gajah sekaligus cek. Langkah partai di sini kuda ke-6. Dan di sini
langkah dari putih teman-teman betul-betul memaksa pertukaran dengan memukul cek. Akhirnya diterima dan dipukul oleh kuda. Tidak langsung dipukul dengan raja, melainkan dia memukul benteng cek terlebih dahulu. Dipukul oleh benteng dan sekarang baru dipukul. Langkah partai di sini teman-teman. Satu langkah dari ini hitam menyerah. Kemana langkah partai yang membuat hitam menyerah? Secara perwira sama, pion pun sama teman-teman. Namun setelah langkah gajah ke D1 dari putih, hitam menyerah. Ancamannya adalah benteng kena cek oleh gajah terang dari putih. Tapi pertanyaannya, ini kan masih bisa bergeser, masih serulah partainya. Mungkin seperti itu teman-teman. Di sini ada beberapa kemungkinan. Jika di sini benteng bergeser ke G7, maka dipastikan mat. Akan datang langkah terbaik dari putih, benteng dengan ancaman pion. Kuda G5 langkah terbaik. Di sini gajah cek terlebih dahulu, yang memaksa raja ini harus bergeser ke D6. Dan setelah ke D6, checkmate teman-teman. Kembali ke posisi kemungkinan yang kedua, kenapa menyerah. Kalau di sini benteng ke D8 tetap menjaga baris 8, maka akan datang cek oleh gajah. F7 terbaik, C7 dengan mengepin gajah gelap dari hitam. E8 dan di sini cek H5. F8, gajah di sini cek. Lagi-lagi dia dipaksa untuk meninggalkan gajah gelapnya. Dan setelah dia bergeser, maka diambil. Kalau dia ke C8, ancaman checkmate. Tidak perlu diadu benteng, tapi bagus juga diadu benteng teman-teman. Namun akan datang cek terlebih dahulu, dan setelah dia ke H8, gajah di sini bisa ke E6 ataupun dia ke C4. Ancamannya adalah checkmate. Namun ketika memaksa cek, walaupun ancaman checkmate masih terjaga oleh gajah gelap dari putih. Makanya di posisi gajah D1. Dari Aryan Chopra menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih teman-teman. Dari FIDE Grand Swiss, pembukaan catur terbaru yang dimainkan oleh Grandmaster, putih dipegang oleh Anis Giri dan hitam dipegang oleh Andrei Spenko di babak ke-11 juga. Dimulai dari D4, D5, C4, E6. Gambit menteri yang ditolak ini dibalas dengan kuda C3, gajah ke E7 dan pion kali pion. Pion kali pion, gajah ke F4. Kuda F6, E3, gajah ke F5. Dibalas dengan langkah kuda ke E2. Rokade dari hitam, benteng C1 dan dibalas dengan C5. Mengajak pertukaran diterima, dipukul oleh gajah dan di sini kuda kali pion. Perhatikan di sini teman-teman, kuda kali pion ini tentu di sini dengan maksud ketika dipukul dengan kuda atau dengan menteri, maka gajah gelap dari hitam akan juga hilang. Langkah partai di sini dipukul dengan kuda, benteng kali gajah dan dibalas dengan gajah ke-6. Kuda C3 mengajak pertukaran, dipukul gajah gelap dari putih dan dibalas dengan menteri kali menteri. Dilanjutkan dengan langkah benteng kali menteri dan sekarang baru dipukul kuda. D7 kuda dengan mengancam benteng. Benteng C7. Kuda F6 dan dibalas dengan F3. H5. Benteng kali pion dibalas dengan benteng ke D4 dengan mengancam pion yang di F4. Dibalas dengan langkah gajah ke E2 dari Anis Giri. A5 dilanjutkan dengan raja F2. Tentu di sini dari Anis Giri tidak ada niat untuk rokade teman. Benteng B4 dengan ancaman pion dibalas dengan langkah benteng ke B5. Dia tidak mau pertukaran, melainkan dia lebih pengembangan perwira dari Anis Giri teman-teman. Gajah D7 dengan mengancam. A3. Lagi-lagi tetap tidak mau dari Anis Giri teman-teman. Gajah kali benteng, pion kali
Benteng di sini dan gajah memukul gajah. Dipukul oleh kuda, membiarkan pion gantung tersebut. Pion kali pion, benteng D1 dibalas dengan benteng C8. Sekilas langkah ini teman-teman mengarah ke remis, namun karena teknik permainan akhir atau ending dari Anies Giri cukup tinggi jam terbangnya, dibalas dengan benteng langsung mengancam pion. Dan masalahnya di sini, dari hitam balik mengancam pion teman-teman. Bagaimana kalau di posisi ini benteng ke B8? Maka akan datang langkah seperti ini. G6, D2, dan selanjutnya tetap harus jatuh pion ini. Kalaupun di sini ke H4, maka di sini F5, G5 misalnya, G4. Kalau N pasan tentu menjadi posisi bagus. G7 dan di sini kuda ke C1. Perlahan pion ini akan didekati dan harus jatuh teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng D4. Tahu langkah kemungkinan itu. Dari Andries Pengko membalas dengan benteng C2 teman-teman. Benteng kali pion, kuda ke D5. Dengan maksud mengancam pion yang di F4. Sekaligus di sini tentu mengepin kuda. Cek B8, H7 raja, dan G3. Dibalas dengan langkah H4 mengajak pertukaran. Benteng B5 mengancam kuda dan di sini C7. Benteng B7, F5. Masih dilanjutkan dengan langkah raja E3 dan di sini kuda ke 6. Tentu di sini langkah kuda nih teman-teman. Seperti mencari jati diri kemana langkahnya. Dibalas dengan langkah G4. Mengajak pertukaran G8 raja. Pion kali pion, walaupun di sini pion dari Anies Giri bersusun teman-teman, namun pengembangan dari langkah hitam juga tidak bisa berkembang. Di posisi ini teman-teman, dari hitam menyerah. Karena kemanapun langkah dari hitam, hanya menunggu kehancuran. Walaupun pion bersusun 3 di lajur F, tapi ternyata satu pun tidak bisa didapatkan oleh hitam teman-teman. Kalau misalnya di posisi ini masih dilanjutkan dengan kuda C5 oleh hitam, maka di sini benteng C7. Yang mana harus jatuh, kuda ataupun benteng. Kalau kali pion, kuda jatuh. Kembali ke posisi. Di saat posisi ini menyerah, kalau kuda C7, maka akan datang langkah raja mendekati. Langkah terbaik hanya bergeser C5, B4, dan ini menjadi langkah paksa. Setelah di sini C6, maka datang kuda ke D4 dengan mengancam benteng. Kalau dia ke C1, maka di sini kuda ke 6. Mengajak pertukaran, sekaligus persiapan pion promosi yang tidak bisa dibendung. Makanya di posisi pion kali pion mengancam kuda, Andries Pengko menyerah atas langkah Anies Giri. Kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di Faide Grand Swiss babak ke-11, putih dipegang oleh Maksud Ruparham dan hitam dipegang oleh Vitigov Nikita. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6. Kuda C3 dan gajah ke D4. E3, C5, kuda ke F3 dan dibalas dengan kuda C6. Nimzu Indian dimulai. Gajah ke D3 di sini dibalas dengan gajah cek dengan memukul kuda, dipukul oleh pion D6. E4, E5 dan di sini D5. Langkah yang cukup pelik karena saling tidak memberikan peluang untuk masuk teman-teman. Kuda ke E7 dibalas dengan kuda D2. Gajah D7, kuda F1. Manuvernya dari putih dengan sangat pelan untuk menuju serangan akan membuka pion F4. Menteri ke-5 di sini langsung mengancam pion. Gajah D2 dan di sini rokade panjang. Di mana di sini lajur dari sayap menteri sudah terbuka di lajur B. H4 dibalas. H5. Tujuan daripada
H4 ini sebenarnya untuk mencegah kemungkinan dorongan pion dari sayap raja, teman-teman. Jadi seolah-olah dia merusak posisi, melainkan padahal untuk menjaga posisinya untuk tidak diserang. Benteng B1 membiarkan pion lepas di A2. Kalau dia pukul, maka di sini akan kembali pion harus jatuh. Kalaupun dia ke B2 di sini, maka di sini bisa diambil pionnya, teman-teman. Kembali ke posisi partai di saat benteng B1. Langkah partai di sini, raja ke B8. Dibalas dengan menteri ke B3, ancaman checkmate tentunya. Menteri C7. Kuda G3, benteng F8, dan dibalas dengan menteri ke B1 lagi. Gajah C8, gajah G5, dan kuda G4. Gajah ke E2, dibalas dengan F6. D2, G6, dan rokade dari putih. Walaupun posisinya seperti ini, teman-teman, namun cukup susah untuk bisa ditembus dari pertahanan putih. F5 dibalas, F4. Mengajak pertukaran, sama-sama mengajak pertukaran, teman-teman. Intinya dari putih tidak mau ditembus pertahanannya. Pion kali pion, gajah kali kuda. Dipukul oleh gajah dengan mengancam menteri B3. Dibalas dengan E3, dan di sini langkah memukul pion, teman-teman. Kuda ke F5. Kuda kali kuda dibalas dengan benteng kali kuda. Kalau pion kali pion di sini langkah lanjutan, tentu di sini pertukaran tidak bisa dihindari. Dan betul dari putih memilih pertukaran yang tidak bisa dihindari dengan memukul pion E5. Ternyata dia memilih untuk memukul pion, teman-teman. Benteng tersebut tidak memukul benteng. Gajah G5, yang mana secara tidak langsung memblok kemungkinan manuver langkah benteng menyusul di F8. Benteng di sini ke E8. F6 dibalas dengan langkah gajah ke F5. Gajah ke F4 sama-sama mengancam benteng. Gajah kali benteng, dan di sini gajah kali benteng. Dipukul oleh pion, menteri kali gajah. E4 dibalas dengan langkah menteri, langsung diancam. G7 dengan mengancam benteng. Menteri ke F1. Persiapan untuk mengancam menteri tersebut. Dibalas dengan F7 dengan benteng setelah menteri menghindar. E3 cek. Raja ke H2. Detik-detik dari hitam menyerah, teman-teman. Dia masih ingin mengawal pion tersebut untuk promosi. Dan ini tentu sangat tajam ketika desakan pion itu lambat ditangani. Menteri ke D2, satu langkah di sini. Dari hitam menyerah, teman-teman. Kemana langkah yang membuat hitam menyerah? Adalah menteri ke F6. Di partai, di posisi ini dari hitam menyerah, teman-teman. Kok bisa menyerah? Mungkin seperti itu. Langkah menteri pertama adalah menjaga pion. Yang kedua, dia siap menyerang. Dengan memaksa pion ini akan didorong maju dan seterusnya. Langkah terbaik di posisi ini, teman-teman. Kenapa hitam menyerah? Adalah dengan E3 misalnya. Akan datang D7 dengan mengancam benteng. Kalau di sini benteng bergeser ke D8, tentu langsung dipukul. Dan di sini kemanapun langkah daripada hitam, tetap serba ancaman. Kalau di sini benteng menghindar ke sini misalnya, maka promosi menteri tidak bisa dihindari. Akan datang langkah dipukul cek. Kalau dia menghindar, maka datang cek lagi. Yang mana promosi menteri sekaligus peraduan menteri, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri F6. Kemungkinan yang kedua, kalau dia langsung bergeser ke C8, maka akan datang langkah benteng diadu. D8 terbaik, C7.
yang memaksa dia harus meninggalkan benteng. B8, checkmate. Makanya di posisi menteri F6. Hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat ini teman-teman, dari Vaide Grand Swiss babak ke-11, putih dipegang oleh Duda Jan Christoph dan hitam dipegang oleh Anton Korobov. Dimulai dari D4, D5, C4, C6, kuda F3, kuda F6, dan kuda C3. Pembukaan gambit menteri yang ditolak dilanjutkan dengan E6, gajah G5, kuda ke D7, dan E3. Dibalas dengan menteri K5, pion kali pion, pion kali pion, gajah ke D3. Kuda ke-4 dengan mengancam gajah gelap dari putih sekaligus mengajak pertukaran kuda. Di posisi ini dari putih langsung rokade teman-teman. Perhatikan jika di sini dari hitam memukul kuda yang di C3, maka tentu untung satu pion teman-teman. Namun langkah itu menjadi ketakutan karena ada serangan balik. Langkah partai di sini dari hitam memilih memukul gajah gelap dari putih. Dipukul oleh kuda F6 kuda. F4, gajah ke D6. Dibalas dengan menteri C2, H6, dan kuda F3. Rokade dari hitam, kuda ke5, dibalas dengan gajah ke6. A3, benteng C8, kuda di sini ke4. Dilanjutkan dengan C5. Kuda kali pion, tentu di sini mengajak pertukaran dan diterima. Dipukul oleh pion, benteng kali pion, menteri B3. Dengan satu dorongan tentu di sini menteri terancam teman-teman. Dan itu betul-betul dilakukan oleh hitam. Karena ancaman menteri putih adalah pion B7 sekaligus dari hitam juga mengajak pertukaran. Menteri kali pion dibalas dengan menteri D2. Dia tidak langsung mengambil pion teman-teman, melainkan dia mengancam kuda dan gajah terang dari putih. Menteri langsung ke D4 mengajak pertukaran. Dibalas dengan menteri cek dan dilanjutkan dengan langkah raja ke H1. Kalau di posisi ini teman-teman, kita lihat sekilas benteng kali kuda dan akan mendapatkan gajah. Tapi ternyata hitam salah menganalisa teman-teman. Dan itu tetap dilakukan oleh hitam dengan memukul kuda. Di sini dari putih tidak langsung mengambil benteng tersebut, melainkan dia mengancam menteri. Langkah yang sangat cerdik. Menteri diancam dengan benteng F3. Di sini salah menghitung daripada hitam teman-teman. Namun di sini masih bisa mengelak dengan langkah kuda ke D5. Balik mengancam tentunya di posisi ini. Dan menteri ke D6. Walaupun sekilas ada ancaman checkmate, tapi ternyata masih ada benteng sama gajah yang akan menutup jika memaksa cek. Menteri di sini D2. Dibalas dengan menteri kali benteng. Dilanjutkan dengan langkah kuda E3, ancaman checkmate tentunya. Dibalas dengan benteng G3, gajah G4, dan di sini menteri K4. Lagi-lagi ancaman checkmate. G6 dibalas oleh hitam, H3, dan dilanjutkan dengan langkah gajah ke F5. Tentu di sini harus rugi satu perwira dari putih teman-teman. Namun di sisi lain, di sini ada langkah gantinya. Menteri di sini kali pion yang di D4. Kalau di sini memaksa dengan langkah menteri langsung mukul gajah, maka tetap akan dilayani. Setelah dipukul, perwira kembali sama, putih tetap unggul satu pion teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri kali pion, langkah partai kuda ke C2. Yang mana di sini menjebak, maksudnya di sisi lain dia mengancam gajah, namun di sisi lain mengancam menteri dan bentengnya di A1.
Langkah yang sangat pelik tentunya di sini, teman-teman. Namun langkah yang tidak dibaca adalah menteri keempat. Ternyata jawaban ini cukup menjawab semuanya, teman-teman. Kuda di sini kali benteng dan dibalas dengan gajah kali gajah. Hanya pertukaran kualitas. Sementara kuda tidak bisa keluar, teman-teman. Raja G7 menghindari. Menteri di sini C7. Dibalas dengan langkah Menteri ke 1 sekaligus dari hitam merebahkan raja. Artinya dari hitam di posisi Menteri C7 aslinya sudah menyerah, teman-teman. Dari posisi ini sebenarnya hitam sudah menyerah, namun masih dijalankan. Bagaimana apa yang terjadi? Kalau misalnya dipaksakan Menteri ke 1 cek apakah bisa lolos? Akan dijawab dengan Raja H2. G8 di sini akan dipukul paksa. Setelah dipukul cek H8 dan checkmate. Rupanya ada langkah tajam yang membuat dia menyerah. Sementara kuda di posisi Menteri C7 tetap tidak bisa keluar dari persembunyiannya. Yang terjebak tadi memukul benteng A1. Makanya di posisi ini hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai yang terakhir nih, teman-teman, dimainkan oleh sang juara di FIDE Grand Swiss. Putih dipegang oleh Vidit Santos Gujrati, nama lengkap dari Grandmaster yang berasal dari India tersebut, dan hitam dipegang oleh Alexander Redki, yang mana partai ini menentukan Vidit Santos sebagai juara FIDE Grand Swiss. Dimulai dari D4, D5, C4, dan pion kali pion. Gambit menteri diterima, dibalas dengan kuda F3 oleh putih. Kuda F6, E3, E6, dan di sini gajah kali pion. A6, rokade dari putih. C5, pion kali pion dengan mengajak pertukaran menteri. Hitam memukul pion, yang mana di sini menteri tidak dihindari pertukarannya. Langsung dipukul oleh putih cek, dipukul oleh raja, gajah ke-2 dibalas dengan raja E7. Persiapan untuk mengembangkan benteng. Dibalas dengan kuda D2 dan gajah ke D7. B3 dengan mengancam gajah, B6 dan gajah ke D2. Kuda C6 mencegah langkah kemungkinan cek. C3 dan di sini benteng G8. Benteng D1, benteng D8 dan benteng C1. G5, kuda ke D4. Mengajak pertukaran diterima oleh hitam. Dicek terlebih dahulu sebelum mengambil gajah. E8 dan di sini baru dipukul. Putih bertujuan untuk agar raja tidak sejajar atau benteng yang menjaga baris 8 tidak sejajar terhalang oleh raja sekarang. G4 dibalas dan di sini kuda ke B3. Benteng G5, kuda C5. Lagi-lagi mengajak pertukaran di sini dari putih untuk menyederhanakan permainan. Gajah C6 mengabaikan langkah itu. Kuda di sini kali A6. Yang langkah ini sebenarnya kombi kecil yang tidak terbaca oleh hitam, teman-teman. Kalau di sini dipukul oleh hitam kuda tersebut, maka di sini tentu sama-sama hilang perwira. Namun di sisi lain untung satu pion, dan sekarang ancamannya gajah dan pion. Kalau dipukul cek, dipukul oleh gajah. Ancaman gajah misalnya ke A5 dengan banyak pertukaran. Gajah ke A3 dengan akan menaikkan gajah nanti ke A4. Kembali ke posisi di saat kuda kali pion tahu langkah kemungkinan seperti itu dari kita membalas dengan kuda D7, mengabaikan langkah ancaman tersebut, dan di sini gajah ke F1 menjaga kemungkinan lolos pertukaran tersebut. Benteng ke A8, gajah ke D6. Perhatikan teman-teman, kuda tetap dibiarkan karena tidak mungkin dipukul oleh benteng, melainkan pasti dipukul oleh pion. Gajah ke-4 dengan mengancam benteng, dibalas dengan gajah ke F4, sama-sama mengancam. Benteng ke-5
Dibalas dengan kuda cek yang memaksa harus dipukul tentunya. Dipukul oleh gajah dengan lagi-lagi mengancam benteng. Hitam membalas dengan memukul benteng dan sama-sama memukul benteng karena tidak mau kehilangan kualitas. Benteng kali gajah, benteng kali gajah. Dan tentu di sini dari hitam tidak bisa mengambil pion A2. Kalau dia mengambil pion A2, maka tentu gajah B5 dengan harus jatuh kuda tentunya. Kembali ke posisi di saat benteng kali gajah, kuda ke 5 langkah partai dibalas oleh hitam. 4 dengan langkah jebakan, kalau dipukul pion ini maka dia harus kehilangan benteng. Benteng C5 dibalas dengan benteng D4 dan dilanjutkan dengan langkah benteng C1 langsung mengepin gajah terang dari putih. Benteng B4 ancaman pion B1. F4 minta dipotongin pasan. Dipotong betul-betul. Dan di sini pion kali pion. Dicek dengan ancaman nanti gajah terang kalau salah bergeser dari putih. G2. Dilanjutkan dengan kuda D2 dengan tujuan mengancam gajah. Gajah D3. Benteng E1 dengan mengancam pion. Raja di sini F2. Dia tidak mau melepaskan pion tersebut, teman-teman. Karena 2 pion berjejer punya hitam, juga persiapan untuk promo. Benteng H1 mengancam pion dibalas dengan G2. Setelah langkah ini benteng ke E1 kembali mengancam pion. Dan dari putih membiarkan itu, teman-teman, dengan memukul pion B7. Benteng kali pion mengancam gajah. Cek B5, F8, A5. Promosi semakin tidak bisa dibendung. Sementara 2 perwira tersebut tidak bisa berbuat banyak. Tapi masih dilanjutkan benteng E5. Dibalas dengan A6 semakin dekat. Cek G5, F2, E4 cek, dan di sini E3. Masih dilanjutkan dengan kuda D6 dengan berharap salah satu perwira ini jatuh. Namun sayangnya dari putih tidak mempedulikan itu. Dia tetap dengan fokus A7 promosi menteri. Dicek terlebih dahulu oleh hitam, masih dilanjutkan. Langkah partai adalah benteng ke-5 dari hitam. Pertanyaannya bagaimana kalau di posisi ini? Benteng langsung memukul gajah. Maka tentu diabaikan dengan tetap cek. Dan setelah dia lari, baru dipukul. Kalau di sini kuda pukul, B8 dengan ancaman. Kuda di sini harus jatuh, teman-teman. Tidak ada jalan. Kembali ke posisi di saat A7, langkah partai di sini. Benteng cek I5 dari hitam. Masih ngotot dia untuk mencari remis atau mungkin mencari menang, teman. Padahal mutlak mustahil ini untuk dilanjutkan. Masih dijalankan Raja F3 oleh putih. F5 cek, G2, G5 cek, H1. Di posisi ini baru menyerah. Karena tidak ada kemungkinan untuk cek lagi. Kalaupun ada, benteng dikasih begitu aja baru bisa cek. Sementara promosi menteri tidak bisa dihindari. Makanya di posisi ini dari hitam langsung merupakan raja dan menjabat tangan Fedit Santos. Sekaligus mengucapkan selamat sebagai juara di FIDE Grand Swiss, teman-teman. Semoga bermanfaat dari beberapa varian pembukaan Grandmaster dunia di event turnamen FIDE Grand Swiss. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.